Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Salsabila dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan kurikulum pendidikan dan pelajaran yang saya pahami dan saya dapatkan ketika pembelajaran berlangsung. Yang pertama, itu ada 13 topik pembahasan, yaitu pengertian dan konsep kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana-rencana dan pengaturan-pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu landasan pengembangan kurikulumnya. Yang kedua, pertama adalah landasan filosofi dan landasan psikologi. Landasan filosofi adapun yang dimaksud dengan landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumus yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis logis dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program maupun kurikulum dan bentuk pelaksanaan di sekolah. Selanjutnya itu dalam proses yang psikologi, dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, benda, dan tumbuhan karena salah satunya yaitu kondisi psikologi yang dimilikinya. Benda dan tanaman tidak mempunyai aspek psikologi, sedangkan binatang tidak memiliki taraf psikologi yang lebih tinggi dibandingkan manusia yang juga memiliki akal sebagai titik pembeda di antara keduanya. Lanjut, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip komunitas, prinsip efisien dan prinsip efektivitas. Yang pertama, relevansi. Cara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Sebagai itu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Prinsip fleksibel dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Prinsip kontinuitas yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan prinsip efisien itu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya secara optimal. Sedangkan prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Next, pendekatan, model, dan prosedur pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulumnya. Next, evaluasi kurikulum. Penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, efisiensi dari kurikulum yang diterapkan atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka. Meski kurikulum yang ada masih tidak kompleks, kurang lebih 8 kali Indonesia melakukan pergantian kurikulum sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Mungkin yang dapat kita rasakan, yang saya rasakan sendiri itu dari pertama yaitu kurikulum 2003, 2006, 2006 KTSP dan kurikulum 2013 Kurtilas yang itu ada beberapa perubahan dari 3 itu. Dan pergantian dan perkembangan kurikulum yang ada dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada dan sekaligus mengikuti perkembangan zaman, namun dalam setiap pelaksanaan masih belum optimal, sangat belum optimal. Hal itu semua dikarenakan kurang pemahaman dan pemaknaan dari si pengajar ataupun dari pendidik, sehingga justru menimbulkan permasalahan pendidikan. Karena kadang setiap ada perubahan, kita tuh tidak memahami apa yang seharusnya dipelajari dan apa yang harusnya diperubah. Next, pembaruan kurikulum. Satu gagasan atau praktek kurikulum yang mengadopsi bagian-bagian potensi dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, perubahan kurikulum. Next, konsep dalam pembelajaran
Instruction merupakan akumulasi dari konsep mengajar, teaching, dan konsep belajar, learning. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yaitu kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem. Sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen-komponen siswa atau peserta didik, tujuan materi untuk mencapai tujuan fasilitas dan prosedur serta alat atau media yang dipersiapkan. Next, komponen-komponen pembelajaran. Pemahaman mengenai konsep pembelajaran terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan iptek yang ada di Indonesia ini. Pembelajaran sama arti dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswanya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Komponen meliputi kurikulum, guru, siswa, materi, metode, media, evaluasi. Semuanya memasuki komponen tersebut yang meliputi komponen-komponen pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Pembelajaran dapat mengalami kegagalan antara lain penyebabnya adalah tidak diterapkannya prinsip-prinsip pembelajaran. Tiap proses belajar memiliki prinsip-prinsip tertentu agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran sedemikian rupa. Pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang dirujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses atau sifat masih sangat umum di dalam mewadahi, mengaspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis. Inovasi pembelajaran. Proses pembelajaran pada siswa yang direncanakan perkembangan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dan menerapkan pendekatan multi kearahan yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Itulah beberapa materi yang sudah didapatkan oleh saya ketika belajar di dalam kurikulum pembelajaran ini, di mana kurikulum pembelajaran sangat penting untuk kita memahami bagaimana untuk mengajar ke depannya kepada para siswa atau para mahasiswa yang akan kita ajar nantinya, dan serta prinsip-prinsip yang akan kita terapkan kepada mereka dan bagaimana agar mereka memahami apa yang akan kita ajar dan apa tujuan yang akan kita capai ke depannya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Bye bye.